Hidup ini tidak pernah lepas dari dua hal, suka dan duka. Ada masa ketika semuanya berjalan lancar, kita merasa senang, bahagia, puas. Namun ada pula masa ketika keadaan berlawanan, kita merasa kecewa, menderita, bahkan putus asa. Pertanyaan pentingnya adalah, apa yang membuat seseorang bisa bahagia? Dan apa yang membuat seseorang menderita? Ada sebuah kisah sederhana. Seorang ibu berkata kepada anaknya, "Kalau rajin bekerja dan berusaha, kita bisa hidup lebih nyaman. Kalau malas, keadaan justru makin sulit." Anak itu sempat bingung. Apa hubungannya rajin dengan kenyamanan hidup? Ibunya menjawab, "Kalau rajin, hasil ada, kebutuhan bisa terpenuhi. Kalau malas, hasil berkurang, hidup pun terasa berat." Cerita ini sederhana, tetapi mengingatkan kita bahwa suka dan duka tidak muncul begitu saja. Ada sebab-sebabnya. Kalau kita tahu sebab yang membawa bahagia, kita bisa menambahnya. Kalau tahu sebab penderitaan, kita bisa memperbaikinya. Hidup juga bukan hanya tentang diri kita. Orang lain pun punya suka dan duka. Ada yang usahanya lebih maju, ada yang keluarganya lebih harmonis. Itu bukan untuk membuat iri, tetapi untuk belajar. Mengapa usaha orang lain lebih maju? Mungkin mereka lebih tekun, lebih ramah dalam melayani, atau lebih kreatif dalam berdagang. Mengapa keluarga mereka lebih hangat? Mungkin mereka lebih banyak meluangkan waktu bersama. Itu bisa menjadi contoh untuk kita tiru. Sebaliknya, kalau melihat orang lain bermasalah, sering bertengkar, bahkan mengalami perpecahan, itu pun pelajaran. Bukan untuk diikuti, tetapi untuk dihindari. Ada prinsip sederhana. Kelebihan diri, kembangkan. Kekurangan diri, perbaiki. Kelebihan orang lain, tiru. Kekurangan orang lain, jadikan pelajaran. Kalau direnungkan lebih dalam, suka dan duka muncul dari keinginan. Ketika keinginan tercapai, hati merasa bahagia. Ketika tidak tercapai, muncul penderitaan. Ingin usaha lancar, tetapi sepi, kecewa. Ingin keluarga harmonis, tetapi sering berselisih, gelisah. Ingin rumah rapi, ternyata bocor, jengkel. Tetapi kalau semua sesuai keinginan, hati pun senang. Lalu, bagaimana agar tidak mudah terombang-ambing oleh keinginan? Kuncinya ada pada pikiran. Kita tidak bisa selalu mengatur keadaan, tetapi kita bisa mengatur cara pandang. Ada kisah tentang seorang ibu dengan dua anak. Anak pertama berjualan kerupuk, anak kedua berjualan payung. Setiap hari si ibu merasa sedih. Kalau panas, ia kasihan pada anak yang jual payung. Kalau hujan, ia kasihan pada anak yang jual kerupuk. Hidupnya penuh tangisan. Orang kemudian menasihati, "Kalau panas, lihatlah anakmu yang jual kerupuk sedang senang karena dagangannya kering. Kalau hujan, lihatlah anakmu yang jual payung sedang gembira karena banyak pembeli." Sama-sama panas dan hujan, tapi dengan cara pandang yang berbeda. Kesedihan bisa berubah menjadi kebahagiaan. Hidup ini seperti barang yang punya dua sisi. Ada terang dan ada gelap. Kalau kita hanya melihat sisi gelap, semua tampak menyedihkan. Kalau melihat sisi terang, semuanya terasa lebih indah. Rumah sederhana bisa menjadi tempat penuh keakraban. Pasangan yang tidak sempurna bisa membuat kita lebih sabar dan lebih kuat. Jalan macet bisa menjadi waktu untuk beristirahat sejenak, atau untuk mendengarkan sesuatu yang bermanfaat. Banyak orang mengeluh hujan salah, panas juga salah. Padahal hujan menyuburkan tanaman, dan panas membantu panen kering dengan cepat. Bahkan macet sekalipun bisa dilihat dari sisi baik. Mungkin itu kesempatan melatih kesabaran atau waktu ekstra untuk merenung. Ada kisah nyata. Seorang ibu berusia lanjut mengalami kecelakaan hingga tulang pinggulnya patah. Saat dijenguk, wajahnya tetap ceria. Ia berkata, "Ya, memang sakit, tapi ada sisi baiknya juga.
Dari rumah sakit ini, saya bisa menonton pertandingan bola setiap malam. Dan bisa sekaligus menemani suami yang juga sedang dirawat. Kebahagiaan ibu ini bukan karena keadaan fisiknya baik, tetapi karena ia mampu melihat sisi terang dari apa yang dialami. Dari sini kita bisa belajar. Hidup akan selalu penuh suka dan duka. Tetapi, bila kita mampu menemukan sebab-sebab kebahagiaan, belajar dari pengalaman sendiri maupun orang lain, serta mengubah cara berpikir, maka penderitaan bisa berkurang dan kebahagiaan bisa bertambah. Kebijaksanaan sejati adalah seni melihat hidup dari sudut berbeda, bukan menolak kenyataan, tetapi menerima dengan lapang dan menemukan sisi baiknya. Mulai sekarang, apapun yang terjadi, biasakan bertanya, apa sisi baiknya? Apa pelajaran yang bisa dipetik? Dengan begitu, hidup menjadi lebih ringan, hati lebih tenang, dan kebahagiaan lebih mudah ditemukan.